Oke, sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Hari akan mengajarkan yang namanya troubleshooting suatu jaringan, yaitu kita identifikasi dulu bagaimana komputer kita apakah sudah connect sama internet atau belum. Nah, perhatikan di layar ini. Ini Pak Hari membuat identifikasi. Jadi saya cek apakah alamat IP dari komputer Pak Hari sudah terkonfigurasi atau belum. Nah, kalian tadi juga sudah cek ya di monitor dan seperti itu. Maka dari itu kita harus memahami dulu apa yang dibutuhkan komputer kita. Yang pertama, ada apa? Internet kalau kita bagi namanya sharing ya, kita sharing ke komputer klien. Jadi dari komputer itu kita cabang menggunakan kabel LAN. Seperti itu. Mana kalian? Ada tanyakan? Diam aja. Mati. Oh, kita cek. Oke, ini kebetulan ada yang komputernya mati. Kita cek ya teman-teman ya. Kita cek bersama-sama. Jangan sampai kita membuat sampah. Kalau bisa, komputer yang sudah rusak itu kita olah menjadi produk yang bagus dan bisa digunakan lagi. Nah, jadi Pak Hari dari kalian yaitu lebih ke service. Dimanapun kalian bekerja, jika kalian mempunyai ilmu meminimalisir namanya kerusakan, pembuangan komponen, itu kalian sudah menjadi bekal yang bagus. Contohnya ya, kalau mati, Pak Hari sering yaitu namanya menggonta-ganti komponen. Kalau nggak bisa, dicoba lagi, dibongkar, diganti. Minimal gini, kalau rusak pipa, itu minimal yang bisa 4. Ya, yang bisa 4. Jadi kalian itu lebih punya skill yang tidak bisa dimiliki orang lain. Kalau bisa mengakali banyak kerusakan, maka secara otomatis kalian lebih gampang untuk diterima atau membuat usaha sendiri. Akhirnya aja, kalau banyak orang yang melamar, tapi saya gini, Pak Ujan, apa kelebihan kamu? Kelebihan saya bisa Pak memperbaiki minimal barang yang ada di perusahaan Bapak itu minim pembuangan. Artinya kalau minim pembuangan berarti lebih hemat anggaran karena memaksimalkan peralatan yang ada. Nah, kita langsung materi. Nah, buka dulu sudah ya, Google. Nah, sekarang buka ChatGPT. Oke. Nah, saya tidak perlu panjang lebar ya. ChatGPT itu adalah sebuah AI yang dimana dia bisa menjawab semua pertanyaan manusia, bahkan yang tidak kita ketahui di tahun yang akan datang. Coba, apa tadi namanya? Apa namanya? WhatsApp. Rusak toh? Nah, kalau kalian tidak mempunyai ilmu memperbaiki, maka otomatis akan dibuang. Maka hemat. Nah, kita tanya ke ChatGPT dulu. Nah, silakan dicari di ChatGPT di HP-nya masing-masing. Cara memperbaiki power supply yang rusak. Sudah?
Sudah ketemu semuanya? Ya coba dibaca yang pertama pilihnya kalian. Ya, periksa dioda dan resistor. Dioda rusak biasanya short atau open. Resistor terbakar bisa terlihat dari warna memudar atau hitam. Cek nilai dengan multimeter dan grafika. Oke, itu tadi jawaban dari ChatGPT ya. Jadi anak-anak, kalian teman-teman semua ya, tidak usah takut ketika ada barang yang rusak. Jangan dibuang dulu, yaitu diperbaiki dulu ya. Terus selanjutnya kita langsung praktek ya. Oke, kebetulan saya punya komputer 7 dalam kondisi tidak nyala. Kita perbaiki bersama-sama, jangan sampai dibuang. Intinya kita menggunakan platform teknologi seperti apa, ChatGPT, Gemini, sama YouTube. Kita belajar di sana cara pengelolaannya biar tidak ada namanya barang yang dibuang. Siap semuanya? Siap. Siap tidak? Siap. Oke, silakan kita ke lab sebelah. Tolong itu Rizky dicopot ini powernya, apa namanya, komputernya yang rusak. Dicopot. Coba lihat, ini rusak kayak gini. Kita belum tahu apa yang rusak, tapi kalau misalnya kita sudah mentok, itu biasanya diganti itu harddisknya. Nah, bagaimana untuk memaksimalkannya biar tidak dibuang? Makanya kita akan cek bersama-sama. Silahkan dilepas dulu ini kabel-kabelnya. Nah, sini. Nah, ini adalah bengkel di mana kita bereksperimen memperbaiki semua peralatan yang rusak. Ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya bentuk yang namanya divisi. Jadi yang ini adalah divisi kelistrikan, power supply, di mana anak-anak mengecek apakah power supply-nya itu apa yang rusak. Setelah itu nanti sudah jadi, baru dilempar ke sini. Ini, nah, sini adalah yang service motherboard-nya. Ini videonya ke sana. Nah, jadi untuk komponen yang rusak itu semua diperbaiki, bahkan harddisk pun sama dibongkar, ya. Dan bisa dicek di sini, agak sini. Ini adalah tadi yang komputer yang mati, ternyata dia bermasalah dengan motherboardnya dan sama anak-anak tadi di service, di solder seperti itu. Kan, ini soldermu. Iku Pak. Divisi konsumsi. Anu ya kan? Anu Pak, kurang seru Pak. Kamu kan, ini solder. Ini pantai ini mana? Apa kesulitan kalian memperbaiki tadi power supply-nya selain tadi katanya lilitan? Nah, lebihnya itu buatan nemu kesulitan Pak, karena kerusakannya cuma pada bagian solderan saja. Oh, solder saja. Berarti lebih ke solderan ya. Nah, ini perlu dicek ya, ini ditandai rusak tahun 2024 dan ini setiap siswa harus menulis ya siapa yang ngecek, biar nanti ketika pas ada perbaikan, oh ini miliknya ini, jadi mendapatkan nilai plus seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi siswa di sini akan fokus untuk memperbaiki semua komponen
Jadi ketika siswa itu belum selesai, maka belum boleh pulang. Makanya dari itu pembelajaran di sini selain mengolah barang-barang yang tidak terpakai alias rusak, itu juga melatih siswa bertanggung jawab. Dimana kalau belum selesai belum boleh pulang. Nah, kita cek lagi ya. Kira-kira apakah sudah jadi? Nah, kita ke bagian ini ya, ke bagian quality control, di mana orang-orang ini adalah yang menentukan apakah layak atau tidak untuk digunakan lagi. Oke, untuk Verska sama April, sudah layak belum itu digunakan lagi setelah diservis? Tadi saya cek, kebetulan motor ini sudah lumayan tapi selalu dicek ada beberapa bautnya ini tidak bisa dipakai. Dan kalau knalpotnya juga hilang sebagian, yang membuat pas dicek itu kecil. Oh gitu, tapi sekarang bisa ya? Ya, setelah dicek kembali, setelah coba diperbaiki lagi, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Jadi tadinya sudah mau dibuang, sekarang bisa digunakan lagi ya. Alhamdulillah. Oke, makasih ya. Tadi kita sudah melalui fase yang dimana powernya itu sudah diperbaiki ya. Terus motherboardnya sudah diservis. Sekarang kita ke perakitan komputer. Yaitu dimana ini ditangani oleh Amri dan Rizky. Untuk yang perempuan dia ngecek quality controlnya. Kira-kira yang mana? Ini udah nyala ini? Ya. Oh ya. Oh sini. Muter. Nah, ini tuh. Oh ini. Ternyata sudah nyala. Jadi tadi ya, yang kemungkinan akan dibuang, ternyata masih bisa digunakan dengan teknik ngakali atau pengakalan atau bahasa Indonesia itu ya. Apa itu ngakali? Apa? Motor apik. Yang mengakali. Intinya lebih ke gimana biar nyala dengan menggunakan metode. Tapi ingat lagi ya, sekali lagi, kalau sudah mentok tidak nyala, sudah diulang-alik, maka itu digunakan untuk membuat sebuah perkakas ya, kerajinan. Kemarin sudah kami buat itu namanya meja belajar yang kecil, jadi semuanya tidak terbuang. Misalnya sudah diperbaiki ini nggak bisa, maka kami buat kerajinan. Jadi untuk meminimalisir adanya sampah, dan perlu diketahui, yuk kita kurangi yang namanya pembuangan benda-benda elektronik agar tidak terjadi namanya pencemaran lingkungan. Ya, baik, sekian dari saya Heri Susilo dari SMK Bina Karya Pacitan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video saya berikutnya.